Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aimi Syahaan dengan NIM 2023311043 dari kelas Manajemen Proyek Perangkat Lunak kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada soal nomor 1. Jadi di sini ada daftar rencana kegiatan prasyarat dan waktu pelaksanaan dengan ada 10 aktivitas. Pada aktivitas pertama itu durasinya ada 3 hari, aktivitas kedua 3 hari, aktivitas ketiga 3 hari, aktivitas keempat 15, aktivitas kelima 19. Nah, jadi di sini prasyarat tersebut seperti prasyarat yang kedua, itu akan bisa dilaksanakan setelah aktivitas pertama itu dapat diselesaikan. Begitu juga dengan nomor 2, yang aktivitas ketiga, prasyaratnya itu adalah setelah nomor 2, setelah setelah nomor 2 dapat diselesaikan, maka aktivitas ketiga bisa dilanjutkan. Dan di aktivitas keempat, aktivitas kelima, dan aktivitas keenam itu dapat dilakukan setelah aktivitas ketiga dapat dilaksanakan. Makanya di sini saya bikin prasyaratnya adalah 3. Sedangkan prasyarat yang di aktivitas ketujuh itu saya membuat prasyaratnya 4, 5, 6. Karena setelah prasyarat yang keempat, kelima, dan keenam selesai, maka aktivitas ketujuh baru bisa dilakukan. Begitu juga seterusnya. Sampai aktivitas 10 di sini, aktivitas 8 dapat dikerjakan setelah prasyarat 7, aktivitas 9 dapat dilaksanakan ketika aktivitas 8 selesai, aktivitas 10 dapat dilaksanakan saat aktivitas 9 selesai. Di sini durasi harinya adalah 63 hari. Jadi selanjutnya ada data soal RAB mengenai rencana dan anggaran biaya proyek pengembangan. Di sini saya membuat proyek itu di PT Itstar Cipta Teknologi. Jadi di sini ada biaya personil. Personil itu ada 4, ada program manager, ada project manager, sistem analis, programmer, sama tester. Di sini ada satuannya yaitu orang strip bulan. Terus kuantitinya yang project manager ada 3, sistem analis 2, programmer 4, tester 2. Jadi harga per satu personil yaitu 30 juta pada project manager. Yang kedua itu harga per personil 48, yang ketiga 75, yang keempat itu 35. Di sini setelah dijumlahkan harga satuan dikali dengan kuantiti, jadi hasilnya 90. Jadi total tersebut adalah 556. Di sini juga ada biaya non-personil, ada infrastruktur server dan jaringan, ada lisensi perangkat lunak, sama biaya pelatihan pengguna. Jadi satuannya ada paket dan ada hari. Kuantitinya ini 1 di bagian infrastruktur dan lisensi perangkat lunak, sedangkan biaya pelatihan pengguna itu ada 2. Nah, di sini harga satuannya pada infrastruktur ada 200 juta, sedangkan lisensi 50 dan biaya pelatihan pengguna 18. Setelah dijumlahkan, mendapatkan biaya non-personil itu 286. Lalu totalnya antara biaya personil dan biaya non-personil adalah 842 juta. Nah, di sini saya memasukkan PPN-nya sebesar 10%. Jadi, dari total semuanya ini, saya kalikan dengan persenan, jadi mendapatkan hasil dengan 926.200.000. Ini adalah rencana dan anggaran biaya proyek pengembangan sistem manajemen proyek PT Itstar Cipta Teknologi. Lalu selanjutnya ini ada penugasan personil dan anggaran. Nah, di sini
eh, ada durasi, aktivitas, personil tenaga ahli. Nah, di sini program manajernya saya bagi itu jadi satu tim. Sedangkan sistem analis, project manager satu tim, sistem analis jadi dua, programmer dua, sama tester itu cuma satu tim. Nah, di sini saya itu eh, ingin program manager, sistem analis pada bertemu klien, itu mereka akan melakukan hal tersebut di hari yang sama. Nah, di sini seperti gambar yang ini, saya membuat bertemu klien sebanyak 3 hari, requirement 3, kontrak 3, eksekusi 15, controlling 19, permodelan 4, desain 4, implementasi atau coding 8, testing 2, closing 2. Nah, di sini pada programmer, pada project manager dibutuhkan dibutuhkan waktu selama 48. Sedangkan sistem analis pada tim pertama itu 21, sistem analis pada tim kedua ada 19, lalu programmer tim pertama ada 51, programmer tim kedua ada 23, dan tester itu sebanyak 14. Nah, di sini biayanya pada program manajernya ada 90 juta, yang project manager 90, sistem analis 48. Jadi ini karena dibagi dua, jadi 48, 48. Nah, lalu project programmer itu 150 karena tadi kan 300, jadi di sini 150, 150, dan testernya itu jadi 70. Jadi subtotal biaya semuanya adalah 556. Nah, di sini juga ada biaya non personil. Nih, semua totalnya seperti yang di data RAB tadi, semuanya 286 juta. Nah, jadi total total ini semuanya, nah, total semua biaya yaitu 842 juta. Nah, di sini juga ada eh, per per personil. Jadi mendapatkan biaya sebanyak yang saya bikin seperti ini. Nah, di sini ada juga rumusnya. Nih, jadi kalau misalkan personil tenaga ahli yang pertama itu PM yang pertama dibagi dengan total waktu dikali dengan biaya tadi. Nah, begitu seterusnya. Jadi mendapatkan hasil 5.625, sistem analis 6 juta. Nah, di sini kan personilnya itu tidak saya bikin karena yang bekerja itu di sistem analis yang kedua adanya pada eksekusi. Nah, seperti ini. Jadi dia mendapatkan 37 juta. Jadi total semuanya yaitu semua setelah dijumlahkan, total yang pertama ada 12, yang kedua 12 juta juga, ketiga 14, yang keempat 116. Jadi setelah ditotalkan semuanya mendapatkan 842 juta. Nah, di sheet selanjutnya ini ada kita menentukan harinya. Nah, di sini saya menentukan hari yang tercepat. Di sini saya mendapatkan 29 hari. Ini kita membuatnya dengan cara melihat prasyarat yang tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di syarat yang pertama, ini yang kedua, aktivitas yang kedua ini dapat diselesaikan sesudah aktivitas pertama dilakukan. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini kenapa dia bercabang? Karena tadi yang seperti yang di ini di pada aktivitas. Jadi
yang aktivitas ketiga itu eh, ada prasyaratnya di 4, 5, dan 6. Jadi, aktivitas 4, 5, dan 6 dapat dilaksanakan setelah aktivitas ketiga diselesaikan. Makanya di sini saya bikin bercabang. Nah, setelah itu, ketika yang aktivitas 4, 5, dan 6 selesai, maka bisa dilanjutkan ke aktivitas ketujuh. Nah, jadi saya mendapatkan hari yang tercepat yaitu 29 hari. Nah, lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini adalah jadwal pelaksanaannya. Nah, di sini dalam satu kolom itu ada 7 hari. Jadi saya di sini bikin selama 7 hari tersebut tidak ada hari libur. Jadi selama 7 hari itu full semuanya bekerja. Jadi di prasyarat awal, prasyarat 0, itu mulai startnya di hari pertama hingga hari ketiga. Di prasyarat 1, di hari yang kedua, itu 3 hari. Jadi startnya mulai dari hari keempat hingga hari keenam. Nah, di sini sudah saya detailkan bahwasannya ini udah ada 6 hari. Di hari ketiga, persyarat kedua dimulai pada hari ketujuh, finishnya pada hari ke-9. Di sini, di kolom ini, jadi satu kolom ini kan ada 7 hari. Nah, jadi karena di sini sudah full 7 hari, maka kita lanjutkan pada kolom kedua. Nah, di sini eh, kita karena sampai 9 berarti 8, 9 dibutuhkan 2 hari lagi. Maka di sini saya tuliskan 2. Nah, di aktivitas keempat itu dibutuhkan 15 hari dan prasyaratnya itu prasyarat 3 berarti diselesaikan setelah aktivitas ketiga selesai, maka kita bisa melanjutkan aktivitas yang keempat. Nah, di sini mulai pada hari ke-10 dan finish di hari ke-24. Nah, di sini sudah saya lihatkan bahwasannya 5 ditambah 7 ditambah 3 berarti pas 15. Nah, begitu juga seterusnya sampai saya mendapatkan 29 hari. Nih, jadi totalnya di sini semua jadwal pelaksanaannya itu ada 29 hari. Nah, di sheet selanjutnya nih. Nah, jadi ini adalah bobot sama RAB-nya. Jadi di bertemu klien di sini jadwal pelaksanaannya itu ada mendapatkan total 3,54% dengan akumulasi 3,54%. Lalu jadwal pelaksanaan yang di minggu kedua dari hari ke-8 hingga 14 itu mendapatkan total 26,72% dan akumulasinya 30,26%. Saya mendapatkan hasil ini dengan cara jawaban pada satu C yang E ini itu saya bagi dengan hari. Jadi hari jadwal ini dibagi dengan hari lalu dikalikan dengan bobot tersebut. Begitu juga seterusnya hingga saya mendapatkan hasil semuanya yaitu 100%. Nih. Jadi semuanya setelah saya jumlahkan yaitu 100%. Ini adalah chart bentuk chartnya. Nih. Jadi sudah saya tentukan juga bentuk chartnya seperti ini. Lanjut ke sheet terakhir. Nah, di sini ada pencairan tahap 1, tahap 2. Saya melakukan pencairan dana sebanyak 2 kali. Pada pencairan tahap pertama,
Saya melakukan pencairannya pada hari ke-8 dengan bobot 47%, yaitu 435.314.000. Nah, di pencairan tahap kedua, yaitu pada tanggal 29 pada hari ke-29, sebanyak 53%, yaitu 490.886.000. Setelah ditotalkan, maka dapat 926.200.000. Nah, di sini saya bulatkan modal pertamanya yaitu 950 juta dengan bobot 97,49%. Di sini juga ada pembiayaan, yaitu eh, semua yang bertemu klien, requirement, pokoknya semua, intinya semuanya pembiayaan tersebut dapat menghasilkan 842 juta. Nah, di sini saya memakai efisiensi persenannya itu 15%. Nah, di sini efisiensi biayanya, jadi nilai harga dari pembiayaan ini dikurangi dengan ini kali dengan efisiensi persenan. Nah, di sini saya mendapatkan harganya 10.609.821. Begitu juga seterusnya dan dapat menghasilkan totalnya yaitu 715 juta. Nah, bobotnya di sini saya mendapatkan dari jawaban D yang ada di sebelumnya. Di sini. Nah, maka semua yang ada di sini itu kita masukkan ke sini untuk melakukan perhitungannya. Nah, di sini juga ada cash flow-nya pada bertemu klien, requirement, kontrak, semuanya. Saya mendapatkan saldo akhir pada yang hari pertama hingga ke-7 29.700, dan minggu kedua pada hari ke-8 hingga 14 yaitu 224.972. Minggu ketiga pada hari ke-15 hingga 21 saya mendapatkan 312.297.919. Nah, setelah ditotalkan akumulasinya tersebut, saya mendapatkan 842 juta. Jadi, kas terendahnya saya mendapatkan 9.632.353, sedangkan kas tertinggi saya mendapatkan 490.886 juta. 490.886.000. Dan hasil efisiensi atau keuntungannya saya mendapatkan 126.300.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.